Hai Sobat Epic, apa nih pekerjaan impian kalian? Mungkin di antara kalian ada yang ingin jadi ahli bedah terbaik di dunia? Video kami yang satu ini akan menambah wawasan kalian mengenai satu hari dalam kehidupan dokter bedah terbaik di dunia. Yuk kita tonton sekarang. Beliau dianggap sebagai yang terbaik di bidangnya di seluruh dunia. Dialah Alexander Vaccaro. Dia memiliki salah satu pekerjaan tersulit di dunia sebagai ahli bedah. Kalian tidak hanya membutuhkan pengetahuan spesialis yang luas dan ketangkasan yang luar biasa, tetapi juga tingkat ketahanan mental yang tinggi dan bahkan kualitas kepemimpinan. Dalam video ini kami tunjukkan kepada kalian kehidupan sehari-hari yang luar biasa dari salah satu dokter bedah terbaik dengan bayaran termahal di dunia. Di dalam video kali ini, kalian akan melihat pencapaian profesionalnya yang hampir seperti pahlawan super dan arti dari menjadi seorang dokter terbaik pada levelnya. Kami juga akan mengupas tentang mengapa dia begitu terkenal sebagai dokter sehingga dia bahkan diterima oleh Presiden Amerika, serta betapa luar biasanya nilai uang yang terlibat. Jadi nantikan wawasan yang menarik dan instruktif ini di dalam kehidupan salah satu ahli bedah terbaik di dunia, di sini hanya di Story Epic. Hari seorang dokter Alexander Vaccaro dimulai di Chestnut Hill. Chestnut Hill adalah salah satu daerah perumahan paling berkelas di Amerika Serikat, berada tepat di pinggiran kota Philadelphia. Di sana tinggallah Dr. Vaccaro bersama istri dan anak-anaknya di sebuah villa yang luas. Namun hari kerja normalnya di sana tidak dimulai setelah matahari terbit, melainkan pada tengah malam. Dr. Alex Vaccaro bangun pada pukul 3.30 pagi setiap hari. Pertama-tama dia pergi ke kamar mandi untuk mandi, mencuci, dan menjaga kebersihan diri. Setelah itu dia pergi ke ruang bawah tanah di rumahnya dan memeriksa ponsel pintarnya untuk memastikan tidak ada keadaan darurat yang mendesak atau pesan penting yang masuk pada malam hari. Dia kemudian mengambil laptopnya dan pergi ke gym di rumahnya. Selama rutinitas latihan sekitar 40-60 menit, dia kemudian akan memeriksa emailnya terlebih dahulu. Sebelum rutinitas latihan sekitar 40-60 menit, dia kemudian akan memeriksa emailnya terlebih dahulu. Menurutnya, ini adalah salah satu bagian paling produktif dalam hari-harinya karena dia menangani banyak hal penting di klinik tempat dia bekerja dan juga universitas tempat dia mengajar melalui email. Setelah memeriksa emailnya, dia kemudian beralih ke cross trainer dan biasanya menyalakan televisi. Hal yang utama yaitu menonton program berita untuk mendapatkan informasi tentang peristiwa terkini. Selain itu, menurut pernyataannya sendiri, dia suka beralih bolak-balik di antara saluran berita yang berbeda untuk mendapatkan pelaporan yang seimbang dan menghindari jeda iklan. Vaccaro secara pribadi merupakan penggemar olahraga ekstrim yang akan kita bahas lebih lanjut nanti. Dia juga suka menonton saluran olahraga dan pertandingan NFL. Setelah menyelesaikan rutinitas paginya, Dr. Vaccaro kemudian berangkat tepat waktu pada pukul 5 pagi untuk bekerja. Meskipun perjalanan dari pintu ke tempat kerjanya memakan waktu sekitar 20-30 menit, Dr. Vaccaro juga menggunakan waktunya di dalam mobil dengan sangat efisien. Saat mengemudi, dia melakukan pertemuan pertamanya dengan Mike West melalui telepon. Mike West adalah CEO Rothman Orthopedic Institute, tempat Dr. Vaccaro bekerja sebagai konsultan senior. Lembaga ini dianggap sebagai salah satu rumah sakit ortopedi terbaik di dunia. Karena institut ini mempekerjakan total lebih dari 1.800 karyawan dan 212 dokter, sebenarnya ada hal-hal penting yang harus diselesaikan di sana hampir setiap hari. Terlebih lagi, Dr. Vaccaro tidak hanya terlibat dalam masalah medis murni, dia juga bertanggung jawab atas aspek keuangan untuk operasi rumah sakit dan terlibat dalam banyak masalah personalia. Setibanya di institut, Dr. Vaccaro kemudian menikmati kudapan pertama dan minum teh. Bukan kopi, karena kopi tidak akan membuatnya merasa segar dan rasanya tidak enak. Namun tak lama kemudian dia sudah berada di pertemuan berikutnya. Di sini Dr. Vaccaro mendiskusikan masalah terkini dengan beberapa eksekutif institut. Di antara hal-hal lainnya, dia juga membahas langkah-langkah yang dimaksudkan untuk membuat institut ini berkembang. Institut Ortopedi Rothman adalah sebuah perusahaan swasta dan dikelola seperti perusahaan swasta. Untuk alasan ini, Rothman Orthopedic Institute juga memiliki kemitraan dengan beberapa tim olahraga besar di Amerika, seperti Philadelphia Eagles yang menerima perawatan medis dari institut ini dan sebagai gantinya turut mengiklankan institut ini. Sekarang hari kerja Dr. Vaccaro benar-benar dimulai. Tentunya menjadi jelas mengapa Dr. Vaccaro adalah salah satu ahli bedah ortopedi terbaik di dunia.
Jam kerjanya dimulai pada pukul 7 pagi. Selama jam konsultasi, dia akan menerima pasien untuk mendiagnosis mereka, memeriksa kemajuan pengobatan, dan melakukan konsultasi awal. Dalam waktu 3 jam konsultasi, dia biasanya melihat sekitar 60 pasien per hari. Dia juga harus menyerahkan berlembar-lembar laporan administratif untuk setiap pasien, fakta yang membuat banyak dokter putus asa, tetapi Dr. Vaccaro telah menemukan solusi yang cerdik untuk ini. Dia telah membangun sistem kode dari huruf dan kata-kata acak. Hasilnya, untuk banyak gejala, perawatan dan tindakan, dia hanya perlu mendiktekan kata-kata dan huruf yang kemudian akan dikonversi menjadi laporan. Hal ini menghemat banyak waktu dan dia dapat merawat lebih banyak pasien dalam waktu yang lebih singkat. Setelah konsultasi, datanglah bagian yang lebih terang-terangan dari hari kerjanya. Untuk itu, Dr. Vaccaro berkendara dari gedung utama Rothman Institute ke pusat bedah institut tersebut yang berjarak 20 menit. Hal itu karena ada beberapa operasi yang harus dilakukannya setiap hari. Dari pukul 11.30 pagi hingga menjelang siang, Dr. Vaccaro dan timnya biasanya menangani 4 hingga 6 pasien per hari. Kebetulan beliau adalah spesialis bedah tulang belakang. Efisiensi beliau dalam melakukan beberapa operasi hanya dalam beberapa jam benar-benar kelas dunia. Seorang ahli bedah tulang belakang pada umumnya akan membutuhkan 12 jam kerja sehari untuk jumlah operasi yang sama. Namun demikian, Dr. Vaccaro dikenal karena memiliki sikap yang sangat baik terhadap pasiennya. Dia terkadang memberitahu anggota keluarga ketika mereka masih berada di ruang operasi untuk memperingatkan mereka, dan menurut para pasiennya, dia selalu sangat berempati dan sensitif. Setelah operasi, dia kemudian melakukan beberapa pekerjaan lanjutan, tetapi dia sudah memiliki jadwal rapat berikutnya pada pukul 3 sore, yaitu rapat keuangan. Di sini dia bertemu dengan berbagai karyawan, tetapi kadang-kadang dia juga menemui bankir dan mitra bisnis lembaga. Berbicara tentang uang, tentu saja Dr. Vaccaro secara pribadi memiliki banyak uang yang jumlahnya fantastis. Salah satunya dia mendapat gaji tahunan sebesar 7 digit dari Rothman Institute. Namun bukan hanya itu saja. Sebagai Direktur Operasional Institute, dia juga terlibat dengan Rothman Institute. Jumlah pasti dari partisipasi ini tidak diketahui, tetapi karena posisi kepemimpinan Dr. Vaccaro yang panjang berada di kisaran 8 digit yang seharusnya membuatnya kembali mendapatkan laba tahunan sebesar 7 digit. Selain itu, beberapa tahun yang lalu, Philly Mac menerbitkan beberapa informasi menarik. Mereka melaporkan bahwa Dr. Alexander Vaccaro menerima $2,85 juta yang luar biasa di tahun 2015 hanya dari kontrak dengan perusahaan farmasi dan produsen teknologi medis. Selain itu, Dr. Vaccaro juga seorang ilmuwan yang banyak dicari. Dia telah menerbitkan lebih dari 900 artikel ilmiah, menulis 63 buku, termasuk sebuah buku teks yang sangat populer, dan secara teratur memberikan ceramah di kongres dan universitas, dan dia juga duduk sebagai dewan direksi sebuah rumah sakit di negara bagian Delaware, Amerika Serikat. Dia juga seharusnya memiliki penghasilan tambahan yang cukup besar melalui remunerasi sebagai anggota dewan, royalti dari buku-bukunya, dan juga biaya ceramah. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, pendapatan tahunan Dr. Vaccaro adalah sekitar 5 hingga 10 juta dolar, dan itu tanpa memperhitungkan kemungkinan investasi. Kita kembali lagi dengan rutinitas Dr. Vaccaro. Setelah rapat keuangan di sore hari, Dr. Vaccaro kemudian pulang ke rumah, namun bukan untuk menutup hari ini. Sebaliknya, dia bekerja di jam-jam terakhirnya hari itu dari rumah dan mengurus berbagai tanggung jawabnya. Meskipun begitu, setelah sekitar 12 jam bekerja keras, Dr. Vaccaro yang juga sudah berkeluarga ini secara konsisten mencoba untuk menghabiskan malamnya bersama anak-anak dan istrinya. Contohnya, dia akan bermain dengan kedua anaknya di gym keluarga dan makan malam bersama keluarganya, dan kemudian mengakhiri malam dengan istrinya sebelum tugasnya kembali dimulai. Dr. Vaccaro terlihat seperti orang biasa dalam kesehariannya, namun kini dia begitu dikenal sebagai seorang dokter yang hampir menjadi figur publik. Artinya, dengan demikian, ada banyak hari-hari Dr. Vaccaro yang terlihat sangat berbeda. Seperti yang telah disebutkan, Dr. Vaccaro juga secara teratur menghadiri kongres dan acara-acara, serta melakukan perjalanan ke berbagai penjuru negeri dengan pesawat terbang untuk tujuan itu. Kebetulan, hal ini juga memungkinkannya untuk berhubungan dekat dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang telah dia temui beberapa kali.
Di kota kelahirannya, Philadelphia, dia sangat populer sehingga dia berulang kali diundang ke acara-acara lokal dan bahkan diundang untuk melempar bola pertama pada pertandingan baseball Phillies. Salah satu alasan lain dari popularitasnya adalah karena setiap Senin pagi dia memberikan kelas untuk 30 siswa dari Philadelphia yang dia ajarkan untuk melakukan penelitian medis dan membantu mengembangkan keterampilan mereka sebagai calon dokter. Seperti yang kalian lihat, kehidupan seorang dokter yang dihormati dan produktif seperti Dr. Vaccaro sungguh luar biasa. Dia menangani beban yang luar biasa, memikul banyak tanggung jawab, dan memiliki kehidupan sehari-hari yang sangat bervariasi. Dia mendapatkan sejumlah besar uang dan pengakuan untuk ini, tetapi tentu saja dia juga berkorban. Dia sering bekerja 80 jam seminggu dan hanya memiliki waktu yang sangat terbatas untuk anak-anaknya. Nah Sobat Epic, bener-bener menarik dan sibuk banget ya keseharian Dr. Vaccaro ini. Yuk tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang Dr. Vaccaro dan apa sih yang paling mengesankan dari kisahnya. Kira-kira kalian bisa membayangkan menjalani kehidupan seperti Dr. Vaccaro ini gak sih? Ngomong-ngomong, ada pekerjaan lain yang sama mengesankannya, yaitu pekerjaan sebagai astronot. Kalau kalian mau tahu lebih banyak tentang gimana sih pekerjaan dari seorang astronot, nah lihat video dari kami tentang 1 hari bagi seorang astronot di ISS. Supaya kalian gak ketinggalan video dan info menarik lainnya, klik like dan subscribe dulu dong. Sampai jumpa lagi!